Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Anin. Hari ini atau sore ini lebih tepatnya take over akun dari Inspiration. Sebelumnya aku sedikit deg-degan karena sejujurnya saya terlambat. Jadi saya mohon maaf terlambat untuk live. Dan ada beberapa kesalahan yang saya lakukan, kesalahan teknis, jadi saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi sejujurnya sore ini saya sudah siap live dari 3:30. Ternyata saat 3:30 ada pasien yang urgent, jadi saya tinggal semuanya dan alhamdulillah sudah selesai, sudah tertangani, pasien juga sudah dalam kondisi stabil, jadi saya mohon maaf. Nah, hari ini sebenarnya saya hanya sedikit membagi informasi tentang make up daily atau make up sehari-hari sebetulnya ya. Di story sebelumnya saya sudah perkenalan bahwa nama saya Bidan Anin dan saya masih 4 tahun mengikuti atau terjun di dunia make up khususnya. Jadi untuk latar belakangnya teman-teman bisa lihat di story yang sudah Anin buat. Jadi sejujurnya ada beberapa story yang ingin saya buat, tapi ternyata karena keadaan tidak memungkiri karena pasien yang urgent, jadi saya hanya membuat satu perkenalan saja. Nah, perkenalan singkatnya seperti itu. Nanti untuk pertanyaan silahkan teman-teman drop di kolom komentar. Jadi nanti sembari Anin make up tutorialnya, nanti akan Anin jawab seperti itu ya. Halo Mbak Angkin, halo Mbak Rofi, ada Pak suami yang nonton, halo Pak. Ada Dek Husniar, ada Mbak Umi. Nah, sebelumnya untuk make up daily itu tujuannya adalah sesuai dengan apa yang diinginkan. Contoh, seperti mungkin Anin, karena saya berada di lapangan, jadi make up yang saya pakai harus nyaman. Tidak perlu make up yang harus branded atau mahal, yang penting teman-teman nyaman menggunakannya, seperti itu. Nah, kalau Anin pribadi, saya menggunakan make up yang cukup bisa dibilang murah ya, dan affordable lah ya. Seperti nanti Anin akan liatin ya produk-produknya apa aja. Jadi Anin mulai dulu. Jadi sebelum make up, pastikan teman-teman membersihkan wajah dari minyak, sebum, kotoran seperti itu. Boleh memakai pembersih yang teman-teman punya, apapun itu, selagi itu memang cocok dan nyaman. Karena satu orang dengan satu yang lain terkadang nggak cocok, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya Anin, kalau misalnya make up ke klien memang paling cepat kita pakai tisu basah. Jadi monggo kerso, teman-teman mau pakai apapun selagi nyaman, itu bisa pakai tisu basah merek apapun atau pakai kapas dengan pembersih atau micellar water, it's okay. Kita bersihkan menyeluruh. Jangan lupa area bibir, karena apa? Terkadang kita lupa membersihkan lipstick atau pewarna bibir yang kita pakai sampai terbawa tidur kayak gitu. Nah, setelah dirasa bersih,
Oke. Kita tunggu kering dulu. Nah, setelah kering, misal teman-teman kalau Anin ya biasanya pakai kipas kecil kayak gini. Itu kayak ya mempercepat lah proses pengeringannya. Oke. Setelah kita bersihkan, kita pakai pelembab dulu. Mau pakai pelembab apapun, merek apapun, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya saat ini kulit Anin itu kering, jadi Anin pakai makeover yang bening ini. Hydrating serum, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Nah, pokoknya ini hydrating serum. Jadi kita perlu mendapatkan kulit yang lembab di saat kita mau mengaplikasikan make up. Kenapa? Karena kulit yang kering itu akan membuat produk tidak bisa menyerap dengan bagus. Jadi tetap meskipun kulit kita berminyak, kita tetap harus membersihkan dan memberikan pelembab. Oke, sembari kita menunggu pelembab ini meresap, biasanya aku akan mengadjust alis. Dari beberapa teman-teman mungkin alis adalah hal yang paling sulit. Itu juga terjadi pada Anin. Meskipun Anin sudah 4 tahun belajar make up, tapi memang paling sulit itu adalah alis. Oke. Di sini Anin menggunakan spuli yang bersih. Oke. Kemudian pakai wax untuk alis. Kita basahi dulu pakai setting spray. Kita pastikan bersih ya teman-teman. Jadi kalau habis dipakai ya dicuci. Terkadang kalau misalnya kita lupa nyuci terus langsung dipakai aja, produk yang kepakai tuh nggak maksimal. Benar menggumpal banyak, tapi dia nggak akan bisa nyerap kayak gitu. Nah, kita aplikasikan dulu. Jadi kita aplikasikan ke semua bagian alis. Kalau misalnya di bagian sisi ini itu kan hanya setengah sisi saja yang bisa, jadi silahkan dibalik, jadi semua sisi alis itu terolesi dengan wax ini atau feeder. Boleh pakai apapun yang teman-teman punya atau skip step ini boleh. Jadi tergantung apa yang teman-teman inginkan dari make up itu sendiri dan tujuannya apa. Tidak mungkin kita mau pakai make up kerja tapi kita kebutuhannya yang make up simple tapi kita pakai make up yang full. Jadi kita pasti menggunakan make up sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kebutuhan satu dengan yang lain itu berbeda. Suara saya cukup jelas ya? Atau terlalu lirih mungkin? Jadi ketika menggunakan feeder kita tekan-tekan juga supaya apa? Dia tetap stay di bagian yang kita inginkan. Sembari diatur alisnya, karena kan alis Anin ini berantakan banget. Jadi sekaligus Anin rapikan. Jangan lupa ditekan. Biar apa? Biar nempel.
Setelah selesai, pastikan pelembabnya kita udah kering nih, udah meresap sempurna. Oke. Setelah kita bikin alis, kalau misalnya Mbak Anin, aku mau diarsir atau dibentuk, boleh, silahkan. Nanti teman-teman pertanyaan sekaligus jalan aja ya. Jadi buat teman-teman yang mau bentuk alis, tutorialnya itu sebenarnya patokannya nggak ada, tapi hanya garis bantu. Jadi sisi ini, hidung ini ke atas. Oke, kelihatan nggak sih garisnya? Oke, setelah itu pertengahan bola mata dan pinggir hidung ke atas. Oke, setelah itu 45 derajat atau dari pinggir mata dan pinggir cuping hidung. Apakah ini saklek atau pasti? Enggak, jadi setiap orang tuh masing-masing. Kadang dia suka alis Korea, terus alis yang kayak Shinchan, yang besar tebel ada. Kalau Korea memang datar, masing-masing tuh punya style sendiri-sendiri, dan patokan ini hanya garis bantu. Jadi teman-teman bisa pakai hanya buat garis bantu aja kayak gitu. Oke, udah kalian kasih garis bantu. Good. Nah, setelah itu kita kalau teman-teman misal mau pakai BB cushion kayak gini, ini dari YOU, itu bisa. Atau teman-teman mau pakai foundation, ini aku bawa yang La Tulip, yang nude, boleh. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Halo Mbak Memel, waalaikumsalam. Oke. Hari ini Anin pengen yang simple aja, jadi Anin pakai YOU, jadi kayak baby cushion gitu. Dan ini set yang 3 karena Anin kan kulitnya gelap. Nah, ada yang bilang, Mbak Anin, pemilihan yang cocok tuh kayak gimana? Sesuaikan lagi. Apakah teman-teman mau yang dia mengcover semua noda-noda kayak gitu, atau yang cukup yang penting dia lembab aja ada, atau pilih yang dia pengennya yang cover dan lebih putih dari kulit wajah ada. Tapi kalau Anin pribadi, seadanya yang Anin punya, kalau Anin lebih cenderung ke mendekati kulit asli Anin kayak gitu. Jadi BB cushion ini Anin, jadi kan kita ambil produknya, kita tap-tap. Nah, kenapa sih kita tap-tap? Jangan kita geser. Karena apa? Kita ingin produknya itu nempel di area yang kita inginkan. Kalau misalnya teman-teman mengaplikasikan produknya pakai beauty blender, boleh. Mau pakai puff seperti ini juga boleh. Senyamannya yang teman-teman ada dan punya.
Nah, terkadang dari kelemahan dari puff kayak gini, dia tidak bisa menjangkau area lipatan-lipatan. Jadi, tetap kalau misalnya teman-teman punya beauty blender kayak gini, ini saranin dibasahi dulu, dicuci dulu. Setelah itu kita keringkan, setengah keringkan pakai tisu. Jadi tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Untuk apa? Jadi ketika kita memerlukan coverage yang terlalu full, kita bisa melakukan produknya bisa menutup dengan lebih smooth kayak gitu. Nah, area ini bisa pakai beauty blender. Nah, ini ada pertanyaan ya dari Mbak Helian. Gimana cara nyuci blush on? Kayaknya mungkin nyuci alatnya ya Mbak Helian. Nyuci beauty blendernya. Kalau Anen pribadi, prinsipnya terkadang makeup itu kan seperti minyak ya. Jadi kita perlu kayak sabun. Kalau dulu Anen pernah pakai sunlight, tapi kekurangannya adalah ketika kita tidak membersihkan dengan baik, produk sunlight itu akan tetap menempel di produk makeup kita dan itu nggak enak, kurang nggak lembut juga, baunya tetap menyengat, seolah-olah kita mencuci tidak bersih. Nah, kalau Anin sekarang pakai sabun batangnya apapun. Kalau mau yang lebih lembut itu biasanya pakai sabun batangnya bayi. Caranya gimana? Sabunnya itu alat yang kita punya itu dibasahin dulu. Habis itu kita gosokkan misalnya kuasnya atau beauty blendernya ke sabunnya. Setelah itu cuci di air mengalir. Pastikan airnya mengalir, karena apa? Kotoran-kotoran yang ada tuh bisa langsung hilang. Kalau misalnya kita nyuci di baskom, dia akan tetap di situ aja kotorannya kayak gitu. Berapa sering? Kalau sejujurnya kalau Anin karena kulitnya sensitif, Anin sering banget mencuci alat makeup yang Anin punya. Contoh, setiap kali kita pakai itu selalu Anin cuci. Kalau misalnya pengen simple, nggak usah beli yang mahal-mahal. Contoh, ini Anin beli satu kotak gini, isinya tuh kayak puff semua. Jadi Anin beli satu pack ini cuma berapa ya di Shopee, kalau nggak salah 8.000, isinya tuh sekitar 12. Jadi Anin bisa pakai bergonta-ganti setiap hari dan nyucinya itu bareng, misal kayak gitu, misalnya sibuk kayak gitu. Kalau misalnya mau dicuci tiap hari setelah setiap pakai, boleh. Prinsipnya setiap kita make up, alat harus bersih semua, meskipun itu kita pakai sendiri, wajib. Dan setelah kita pakai, itu harus segera dikeringkan. Jadi dikipas-kipaskan dulu kuasnya atau beauty blendernya, diperas. Habis itu kita panaskan bukan sih ya, kita angin-anginkan sebenarnya di matahari seperti itu. Karena apa? Mereka akan rentan terkena jamur. Contoh ya, ini contoh. Kelihatan nggak sih? Ini kelihatan kan? Ini adalah titik-titik jamur. Ini wajar banget karena apa? Ketika kita membersihkan, dia terus dipakai terus dibersihkan, terus kita angin-anginkan, terkadang dia tidak kering secara sempurna. Lalu kita simpannya juga tidak di lokasi yang kering, lembab, akhirnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini ya sudah, kita nggak bisa pakai seperti itu. Jadi makanya Anin terkadang kalau misalnya buat klien lebih senang beli yang murah-murah dan tapi dicuci. Habis itu kalau misalnya sudah dicuci, disimpan di tempat yang kering. Kalau misalnya kita beli satu tapi mahal dan kita tidak bagus dalam membersihkannya, itu bisa rusak kayak gitu, banyak jamurnya, dan itu eman banget gitu. Dicuci dulu nggak itu sebelum dipakai? Jelas dicuci, meskipun itu baru. Ingat, kalau misalnya kita beli di tempat
baru, dia tidak menjamin bahwa ketika dia di packing itu dicuci dulu, enggak kan? Jadi kita nggak ngerti di pabriknya itu seperti apa, kan mungkin terkena mesin, terkena packagingnya, terkena pajanan panas, terus packing sampai ke lokasi penjualan itu kita nggak ngerti seperti apa. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita mau pakai, kita cuci dulu, gitu ya. Nah, ini sudah selesai. Ini Anin pakai BB cushion ya, sudah. Nah, terkadang pengen pakai blush on dalam, boleh kita pakai blush on dalam. Anin biasanya pakai lipstick, jadi lipstick Emina yang cream matte, Marvelous kalau nggak salah ya. Oke, ditap-tap dulu pakai tangan. Ingat, karena ini adalah prinsipnya lipstick matte, kita harus segera mengaplikasikan dan meratakannya dengan baik. Karena apa? Dia akan cepat ngeset. Jadi ketika ini sudah kering, dia akan susah untuk diset gitu. Dimana bagian aplikasi kita aplikasi blush on-nya, kalau misalnya Anen lebih seneng di bawah mata, bisa dibilang ini kayak Korea-Korea gitu ya. Cuma ini kita lebih sukanya senyamannya aja, mau di area tulang pipi boleh, mau Korea-Korea di bawah mata boleh. Oke, setelah itu kita aplikasikan bedak tabur. Boleh pakai aplikasi bedak tabur merek apapun yang dipunya. Nah, prinsipnya adalah saat ini kita mengeset dari foundation atau BB cushion yang kita pakai. Jadi jangan pernah ragu kita mengesetnya dengan full. Karena apa? Prinsipnya bahwa bedak tabur itu mengunci dari foundation atau base makeup yang kita pakai gitu. Jangan lupa area bawah mata terkadang kan creasing ya, kita tap-tap dulu. Oke. Setelah itu kita set area bawah mata dulu. Oke. Jangan lupa ketika aplikasikan bedak sama seperti aplikasi kita foundation atau cushion tadi, jangan pernah digeser tapi ditap-tap, jadi diangkat. Jangan pernah takut juga itu misalnya bedaknya kebanyakan, enggak, kita nanti bisa dikuas, kita bisa hilangin sisa-sisa bedak yang ada. Halo Ata Ayu, selamat bergabung. Jadi kita tekan-tekan, ditap-tap, pastikan kita sampai mateng bedainnya. Mateng tuh gimana sih? Mateng itu tidak ada bagian yang basah atau bagian foundation yang masih terlihat basah. Jadi semuanya harus kering. Dan jangan pelit ngasih bedak tabur, karena dia adalah pengunci dari foundation yang kita pakai. Nah, gimana kalau misalnya punyanya bedak padat? Sama prinsipnya, kita tetap harus memberikan semua bagian make up itu dengan bedak, jadi tertutup bedak. Dan jangan digeser, jadi ditap-tap. Oke, setelah selesai, kalau misalnya dirasa terlalu tebal, bisa dipakai kuas. Oke, setelah itu
Kalau misalnya teman-teman mau bikin alis lagi, boleh. Kita bisa mengisinya pakai eyeshadow atau pakai krim buat alis boleh. Kalau Anin pakai eyeshadow, Anin pakai ini kelihatan nggak sih? Kita pakai eyeshadow yang coklat. Kita isi. Kenapa ngisinya dari belakang? Iya, karena area belakang kita pekatkan. Semakin ke depan kita kasih atau lebih blur warnanya seperti itu. Jadi kita mengarsirnya dari area belakang dulu, baru ke depan. Oke. Sudah. Nah, ketika alis dirasa sudah baik, kita masuk ke bingkaian alis yang luar. Jadi kita lebih mempertegas alisnya. Terkadang Anin suka ngarsir alisnya, jadi kelihatan ya arsirnya. Oke, kayak gitu. Karena alis Anin itu bagian agak depannya kelihatan kosong. Oke. Setelah selesai, kita masuk ke eyeshadow. Anin gunakan eyeshadow yang sebelah yang tengah. Kita baurkan. Nah, prinsipnya pembauran eyeshadow itu adalah di blend. Jadi jangan pernah ragu teman-teman untuk ngeblend. Jadi harus di blend sama rata di setiap kita mengaplikasikannya. Anin pilih ke warna-warna yang dibilang netral karena memang yang kita butuhkan hanya lebih ke look yang daily makeup. Oke, setelah itu kita pakai warna ini, bling bling. Kita aplikasikan pakai tangan. Oke, sudah. Setelah kita aplikasikan eyeshadow, kita pakai eyeliner. Halo Mbak Fitri. Aku padamu juga Mbak Fitri. Mbak Fitri Pipit 0603. Nah, ini adalah part yang paling teman-teman mungkin bisa lebih diwaspadai karena apa? Ketika kita pakai eyeliner takutnya jelebret. Apa sih bahasa Indonesia yang jelebret?
apa ya, ya itulah, aku nggak ngerti ya. Nah, gimana caranya pastikan teman-teman pakai eyeliner yang kira-kira teman-teman nyaman. Kalau misalnya untuk pemula bisa pakai eyeliner yang pensil, kalau misalnya pengen yang lebih detail kita pakai eyeliner yang spidol kayak gini atau matte. Nah, kenapa Anin pakai eyeliner yang agak tebal? Karena Anin nggak suka pakai bulu mata ketika daily makeup. Jadi sehari-hari Anin nggak pakai bulu mata. Jadi biar matanya kelihatan lebih jreng dan lebih kelihatan, Anin pakai eyeliner dikasih wing dan agak tebal. Oke. Nah, setelah itu ya Mbak Helian, kalau mau pakai jasa Genitri gimana Kak? Bisa klik link WA di bio @genitri_makeup. Di situ ada link WhatsApp-nya, bisa klik, nanti akan ada format makeupnya kayak gitu. Nah, setelah pakai eyeliner hitam, Anin biasanya lebih mengisi ke bagian bawah bulu mata. Karena apa? Terkadang kita lalai dan apa ya, tidak semua bagian itu terlihat full. Makanya kita untuk apa, ilusi biar kita terlihat tebal, eyelinernya kita isi bagian bawah juga. Oke. Seperti itu. Jadi kelihatan full. Bawah bulu mata tetap dikasih. Kenapa Anin kasih wing? Karena Anin pengen kesan matanya lebih lebar. Mbak Fitri Fitri Pipit 0306. Nah, ini kesempatan belajar makeup dari live di Ruang Inspirasi. Nah, setelah itu kita akan ke bagian blush on. Di sini masih tetap pakai produk ini, oke, yang apa, Malibu. Oke. Kita bisa Kak, gimana sih kalau misalnya blush on-nya itu aplikasinya kayak gimana? Bisa kita sambil senyum. Nah, area atas tulang pipi ini yang dikasih blush on, atau kalau mau di area tulang ini boleh. Jadi tergantung kita mau aplikasinya blush on seperti apa. Karena Anin hari ini inginnya di bawah mata, maka Anin pakai atau baurkan di area bawah mata aja. Jadi patokannya senyum. Terus kita cek apakah warnanya itu pas. Jadi kalau misalnya lebih ingin kelihatan segar, kita pilih pink soft atau warna peach. Jadi kita nggak kelihatan kayak kusam, jadi lebih segar kayak gitu. Nah, setelahnya Anin
pakai kontur luar biar kelihatan mancung. Ilusi aja sih sebenarnya ya, biar kelihatan mancung. Oke. Ini pakai jas ini. Dari area ini tarik ke atas dan di bawah. Ingat, baurnya masuk ke kelopak mata ya, jangan disambungkan ke alis. Jadi biar kelihatan natural. Tetap yang penting adalah kita baur. Jadi kita ambil produknya sedikit dan kita baur. Misalnya teman-teman nggak punya contour powder ya, bisa pakai eyeshadow warna coklat, diambil sedikit aja, terus dibaur. Oke, sudah selesai. Nah, kalau misalnya mau pakai highlighter boleh, kalau misalnya enggak apa-apa. Anin pakai highlighter di poin-poin yang ingin Anin tonjolkan. Oke, misalnya hidung dan tulang alis. Dan dagu. Nah, teman-teman untuk pemakaian highlighter ini tidak disarankan di area-area yang sekiranya punya kontur wajah yang misalnya ingin disembunyikan, contoh seperti jerawat, benjolan kayak gitu. Jadi hindari produk highlighter ini di bagian yang tidak ingin ditonjolkan. Oke. Nah, ini looknya sudah selesai. Kita tinggal misalnya teman-teman mau pakai maskara boleh, tapi kalau Anin enggak suka pakai maskara, jadi kenapa Anin pakai eyeliner yang tebal, biar Anin kelihatan tetap matanya lebih kelihatan dan nggak usah pakai produk lain-lain. Jadi tetap pakai eyeliner aja udah cukup gitu. Terus kita ke lipstick. Untuk sehari-hari Anin saranin sih pakai lipstick yang sesuai keadaan, karena Anin nggak mau tajap-tajap berkali-kali, karena pengennya ya yang simple aja. Anin pakai Maybelline Lip Ink yang nomor 201. Oke. Kalau misalnya teman-teman punya bibir yang kecil, itu bisa overlap, jadi lebih dari garis bantu bibir teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bibirnya kayak punya Anin, misalnya mau dikecilin boleh, kalau misalnya mengikuti garis bibirnya boleh. Tapi kalau Anin lebih suka mengikuti garis bibir yang asli. Oke. Ini kamera kelihatan kayak merah bata ya, sebenarnya kayak agak coklat-coklat gitu. Ya udah nggak apa-apa. Mbak Feby, kalau hidung pesek gimana nih? Ya tadi kita pakai kontur luar dari ujung sini, ujung hidungnya ini tarik masuk ke area kelopak gitu. Kalau misalnya susah pakai kuas, bisa pakai tangan aja karena itu lebih cepat menurut aku. Ya, jangan lupa kalau misalnya kegiatannya full day seperti ini, kita pakai setting spray. Aku pakai Studio Tropic. Oke, terus kita kering.
selesai, tinggal Anin pakai hijabnya, pakai hijab. Mbak Helian, kalau gradasi itu gimana bikinnya? Gradasi yang mana Mbak Helian? Kalau misalnya gradasi eyeshadow, ingat tadi bahwa kita pakai produk di blend. Jadi kita ambil dulu warna yang sekiranya warna dasar, contoh warna tadi kayak merah bata yang Anin pakai itu di blend. Jadi tempelkan produknya ke kelopak mata, kemudian kita angkat sedikit kuasnya, terus kita blend, memutar. Jadi seolah-olah bahwa produknya itu enggak garis di satu sisi mata aja, jadi di blend kayak gitu. Nah, ini sudah selesai. Jangan lupa teman-teman, kalau setiap selesai make upnya dibersihin dan dicuci. Kalau misalnya Anin itu bukannya lebih suka ya, jadi karena lebih ke tujuannya Anin beli yang murah-murah aja sesuai dengan kebutuhan, tapi sering dicuci dan sering ganti. Ketika satunya dicuci basah, berarti Anin pakai satunya kayak gitu. Nah, jangan lupa nanti pembersihannya juga harus maksimal, karena sisa make up yang nempel di kulit kita akan bukan sedikit banyak ya, memang akan membuat kulit kita nggak sehat kayak gitu. Nah, tadi aku belum ngasih produk-produknya apa aja ya, jadi aku review dari pelembabnya. Aku bersihin pakai tisu basah, jadi teman-teman bisa pakai apapun. Kemudian pelembabnya aku pakai makeover yang hydrating serum. Setelah itu aku foundationnya, nggak foundation sih ya, dasarannya aku pakai YOU Purification yang nomor 03. Setelah itu aku pakai blush on dalam dari Emina yang Marvelous. Setelah itu aku pakai bedak tabur Ultima yang shade medium. Setelah itu aku pakai Feather ya. Oh, sama harganya. Oke. Kalau ini aku lupa ya, nanti kayaknya nggak lebih dari 80.000 tuh. Habis itu aku pakai bedak Ultima ini, kayaknya yang 24 gram tuh harganya 150-an lah ya. Itu bisa 6 bulan nggak habis-habis kayak gitu. Jangan lupa puffnya dicuci setelah sering, misalnya kalau sering dipakai setiap hari ya setiap minggu dicuci, diganti. Itu Emina, ini sekitar 30 ribuan. Oke. Pensil alis sejuta umat Viva, ini 27.000 kalau nggak salah. Setelah itu aku pakai bedak udah, alis udah. Ini sejujurnya aku lupa ini berapa, aku lupa Mbak Helian, jadi bisa dilihat ya produk SK kotor ya. Aduh, kelihatan nggak sih SK itu berapa, aku lupa. Terus aku pakai produk Feather, ini harganya 150-an kalau nggak salah, tapi ini setahun nggak selesai, nggak habis-habis maksud aku. Setelah itu aku pakai setting spray, ini harganya sekitar 200 kurang. Apalagi ya, aku jadi lupa. Highlighter Sleek mereknya, ini kalau nggak salah 200 ribuan juga. Sebenarnya menurut aku kita pakai make up yang sesuai dengan kebutuhan, tidak selalu kita harus pakai yang mahal, karena produk yang murah pun ketika teknik kita benar dan cara pemakaiannya benar, itu akan mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Dan poin pentingnya adalah teman-teman harus mengasah skill. Jadi kita tidak akan bisa meningkatkan kemampuan ketika kita tidak sering mengasah skill seperti itu. Jangan lupa make up itu juga punya expired date-nya. Jadi kita nggak bisa tuh misalnya beli satu untuk 5 tahun, nggak bisa. Kita harus lihat contoh ya, aku nyari contohnya dulu mana ya. Nah, nih kelihatan nggak ya Tuhanku? Nggak kelihatan ya. Di sini ada gambar
kecil itu kayak tub dibuka 24 m, maksudnya 24 bulan. Dia dipakai bisanya 24 bulan ketika kita pertama kali pemakaian kayak gitu. Setelah itu buang, atau kalau enggak di kotaknya kita kelihatan contoh. Ini punya Anin ya, ada expired date-nya di kotaknya. Anin potong dan Anin tempel. Jadi Anin tahu kapan masa expired date-nya. Jadi kapan Anin harus buang produk itu meskipun itu tidak pernah dipakai. Jadi keamanan dari make up itu penting juga untuk kita ketahui. Nggak harus kita beli yang banyak, tapi belilah yang memang teman-teman butuhkan. Kalau lipstiknya pakai Maybelline Lip Ink yang nomor 210. Seperti itu teman-teman, sharing daily makeup sore hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak ya? Kalau misalnya nggak ada, Anin cukupkan dulu. Bisa teman-teman nanti misalnya tanya-tanya, sharing, bisa DM Anin di @anindiah3 atau di @genitri_makeup, atau nanti teman-teman bisa tanya di kolom komentar di postingan makeup ada poster Anin ya yang daily makeup ini. Nanti kalau misalnya ini Anin akan jawab satu persatu seperti itu. Nah, pesan yang sekiranya Anin akan sharing hari ini sebenarnya pakailah sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Tapi jangan pernah teman-teman itu minder atau rasanya rendah diri dengan apa yang teman-teman punya. Pakailah dan maksimalkan yang teman-teman punya saat ini. Jadi berikan yang terbaik dari apa yang teman-teman bisa berikan. Bukan kita harus beli yang mahal, tidak, tapi apa yang kita butuhkan. Seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa keamanan makeup harus dijaga, kemudian kebersihan makeup harus dijaga karena itu investasi kita bersama. Seperti itu ya teman-teman. Anin mohon diri, kurang lebihnya Anin mohon maaf. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya bisa di Instagramnya Anin @genitri_makeup bisa, atau tanya di ruang inspirasi ini. Begitu ya teman-teman, Anin cukupkan sekian dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.